You can't stay, Anna. I won't let you. You're being... But I'm not, Jamie. Yes, I know that you're not, because I would never... What are you doing? Where are you going? Assalamualaikum, semangat pagi kawan-kawan semua. Bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum nonton, jangan lupa bersyukur ya, karena kita masih diizinkan bernapas sampai detik ini secara gratis. Tidak lupa pula saya doakan kawan-kawan semua diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah, dilunaskan semua hutangnya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan semua hajatnya, dan dipanggil ke Baitullah dengan cara dan waktu terbaik. Amin. Hari ini Ana sangat bahagia, karena impiannya kuliah di kampus Oxford terwujud. Di hari pertamanya jalan di Inggris. Ketika hendak beli makan, tiba-tiba ada mobil yang melintas di genangan air hingga membuat Ana basah kuyup. Kasir yang melihat Ana pun bertanya, apakah di luar hujan? Ketika menunggu pesanannya siap, masuk seorang pria dan wanita yang juga ingin memesan makanan. Ketika mesan makanan, pria yang bernama Jimmy langsung jongkok ketika melihat seorang wanita yang ada di luar. Jimmy sembunyi agar wanita tersebut tidak melihatnya. Namun mobil langka Jimmy yang ada di luar sangat mudah dikenali. Mendengar mobil, pandangan Ana langsung menuju keluar. Ketika tahu bahwa mobil itulah yang membuat dirinya basah kuyup, dia langsung berdiri dan mendekati pria itu. Ana marah, Jimmy langsung minta maaf sambil jongkok agar wanita yang di luar tidak melihatnya. Sambil jalan keluar Ana juga minta maaf. Ternyata Ana memanggil wanita itu, dan menunjukkan pria yang sedang bersembunyi. Hey, he's in here, hiding from you. Ana melakukan itu untuk membalas perbuatan pria tersebut. Hari pertama masuk kuliah, Ana berkenalan dengan Maggie dan Charlie. Tidak lama kemudian Profesor Stian masuk ruangan. Bagi Ana, Profesor Stian adalah pahlawannya. Dia adalah salah satu alasan Ana mau kuliah di sini. Namun sayang, Profesor Stian memberitahu bahwa, pada semester ini dia ditunjuk menjadi ketua di program Pascasarjana. Ada mahasiswa S3 yang akan menggantikannya. Mahasiswa ini sangat jenius dan menyebalkan. Ketika Profesor Stian pamit pergi, penggantinya pun masuk sambil membawa kue. Ana kaget, ternyata penggantinya adalah pria yang membuat bajunya basah kuyup. Ketika mahasiswa lainnya berebut mengambil potongan kue yang disediakan oleh Jimmy, Ana hanya diam di tempat, dia malu atas apa yang pernah terjadi sebelumnya. Melihat itu, Jimmy pun langsung mengambilkan anak kue. Namun Ana menolak pemberian Jimmy. Jimmy cerita bahwa kue ini dibuat langsung oleh Bu Mega, apabila ditolak sama saja dengan menghina kampus. Mendengar itu, Ana langsung memakan kuenya. Kitchen, so it's basically an insult to the... Jimmy pun memulai kelasnya tentang puisi. Kali ini dia meminta Ana membacakan puisi karya orang Amerika. Setelah Ana membacanya, Jimmy menjelaskan maksud puisi tersebut. Yang intinya, di dunia ini tidak ada yang abadi, maka jalanilah dengan sepenuh hati selagi ada waktu. Jimmy meminta semua orang mempraktikannya. Fleeting, but if while we have the chance truly lived, poetry can be taught, but... Ketika jam belajar selesai, Jimmy memanggil Ana. Jimmy tidak menyangka ternyata Ana adalah mahasiswa pasca sarjana. Ana bilang, kamu bukan profesor yang aku inginkan. Iya benar, aku hanya pengganti sementara, maaf telah mengecewakanmu. Untuk kejadian tempo hari, Jimmy bilang sungguh dirinya tidak ada niat membuat Ana basah kuyup, itu sungguh kesalahan fatal. Jimmy juga bilang bahwa dirinya sudah dewasa, tidak seperti yang Ana pikirkan. Ketika Cecilia datang, Ana pun pergi. Besoknya Ana bergegas menuju ruangan Jimmy, namun dia mendengar ada pertengkaran. Ana ingin segera pergi, namun Jimmy mempersilahkan Ana masuk. Maksud kedatangan Ana untuk membahas tugas rumah yang kemarin Jimmy berikan, dan ternyata Ana sengaja memilih puisi yang menyinggung Jimmy. Yaitu tentang pria yang hanya mencintai wanita selama 6 bulan. Jimmy memberikan Ana sebuah buku dan menyuruhnya mencari puisi yang paling berpengaruh untuk Ana.
Tidak disangka Anna memilih puisi yang mana Jimmy juga hafal. Menurut Anna, puisi ini bermakna bahwa kenyataan hidup itu memang berat, tapi setidaknya kita saling mendukung. Jimmy terkesan dengan Anna, karena dia bisa menemukan harapan dari puisi yang paling pesimis. Cecilia tiba-tiba masuk hingga membuat Jimmy dan Anna kaget hingga wajahnya berbenturan. Jamie, I just got a call from your Oh my God, no, I'm it was so totally my sorry. fault. Thank you. Yes. Malamnya, Maggie dan Charlie mengajak Anna pergi ke tempat pesta. Di sana dia bertemu dengan Cecilia. Cecilia mengajak Anna berkenalan dengan pria lajang, karena dia tahu bahwa Anna masih jomblo. Di sini Anna ngobrol dengan pria asal Inggris, dia menghina Anna yang berasal dari Amerika. Bahkan dia bilang Anna hanya mengisi kekosongan kuota keberagaman di kampus Oxford. Tentu saja Anna marah, dia kemudian menumpahkan air di celana pria tersebut. How about you share mine? Ketika pria tersebut hendak mengejar Anna, Jimmy langsung menghadangnya. Anna bilang ke Jimmy bahwa dia tidak perlu membantunya. Namun Jimmy bilang bahwa dia bukan membantu Anna, namun justru menyelamatkan pria itu, karena baginya Anna cukup kuat. Jimmy menawarkan diri untuk mengantar Anna pulang, karena baginya cukup berbahaya apabila Anna pulang sendirian di tengah malam. Anna bilang, dia tidak mau memisahkan Jimmy dari wanita-wanita di acara pesta tadi. Mereka akan sabar menungguku, jawab Jimmy. Sebelum mengantar Anna pulang, Jimmy mengajak Anna minum sejenak di sebuah kafe. Di sini Jimmy bertanya mengapa Anna memilih kuliah di kampus Oxford. Anna menjelaskan bahwa dia tertarik kuliah di sini karena perpustakaannya yang sangat besar. Anna suka mencium aroma buku tua yang ada di perpustakaan. Sejak umur 10 tahun, Anna sudah membaca seluruh novel karya Philip Pullman. Jadi keinginan kuliah di sini sudah ada sejak dia sekolah dasar. Lalu apa impianmu sekarang? Tanya Jimmy. Menghasilkan cukup uang, agar tidak perlu khawatir lagi kekurangan. Jawab Anna. Tapi Jimmy mengatakan bahwa, uang tidak bisa menyelamatkan semua masalah. Hanya orang kaya yang bilang begitu, ungkap Anna. Sebagai seorang tenaga pengajar, mempunyai mobil unik seperti Jimmy sangat luar biasa. Jimmy langsung mengalihkan pembicaraan. Di kafe ini, tanpa sepengetahuan Jimmy, ada request lagu yang akan dinyanyikan oleh Jimmy di atas panggung. Awalnya Jimmy menolak, namun karena namanya sudah dipanggil-panggil akhirnya dengan terpaksa dia bernyanyi. Dengan suara Jimmy apa adanya, Anna tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Jimmy mengajak Anna pergi makan di tempat istimewa. Awalnya Anna melihat itu aneh, namun setelah mencoba memakannya, rasanya begitu nikmat. Good. It's really good. Here we go. Ready? Uh-huh. Oh no. Oh my god, I need a napkin. No. Setelah itu Jimmy mengantar Anna pulang. Malam ini Anna merasa sangat bahagia bisa berdua dengan Jimmy. Setiba di depan asrama, Anna mengecup Jimmy, namun Jimmy hanya diam tidak memberikan reaksi. Anna mengajak Jimmy ke kamar untuk menikmati segelas teh hangat, namun Jimmy menolak dengan halus. Jimmy pun pamit pergi. Tentu saja Anna merasa kecewa dan malu ketika ditolak oleh Jimmy. Bagi Charlie, itu sangat memalukan diri sendiri, namun dia meminta Anna melupakannya karena banyak yang mengalami seperti itu. Besok malamnya, di sebuah pesta, Anna sengaja menari dengan seorang pria agar Jimmy cemburu melihatnya. Sepertinya misi Anna berhasil, mata Jimmy tidak lepas memperhatikan Anna. Bahkan Anna juga mengajak pria itu pergi membeli makanan di tempat yang kemarin. Namun pria tersebut malah tertawa lebar. Dia bilang tidak bisa makan makanan seperti ini. Mendengar itu, Anna langsung meninggalkannya. Besoknya setelah kuliah, Jimmy mengajak Anna pergi ke perpustakaan. Di sana Jimmy sudah meminta Laura menyiapkan buku novel tua yang menjadi impian Anna. Tentu saja Anna sangat bahagia karena bisa mencium aroma buku tua yang begitu khas. Ketika Anna membaca, Jimmy bilang tadi malam dia melihat Anna menari berdua dengan seorang pria. Dia ingin menyapa, namun Anna sudah pergi. Ya tentu saja kamu tidak sadar, karena sibuk dengan pacarmu Cecilia. Anna cerita tadi malam dia keluar berdua dan mampir ke Dimitri membeli kebab. Tentu saja Jimmy kaget, karena tempat itu khusus untuk kita, ungkap Jimmy. Khusus untuk aku dan kamu? Tanya Anna.
Jimmy langsung mengajak Anna keluar gedung perpustakaan. Thank you, Laura. Just have to run. Ternyata mereka keluar perpustakaan hanya untuk kencan di mobil. Sebelum Anna turun mobil, Jimmy menegaskan bahwa ini hanya untuk senang-senang saja kan? Iya, hanya untuk senang-senang, hanya ini yang bisa kuberikan, jadi nikmati selagi ada, jawab Anna. Sorenya, Anna langsung dihampiri oleh Cecilia. Cecilia mendapat kabar bahwa Anna sudah kencan dengan Jimmy. Anna jawab, mereka tidak kencan, namun hanya untuk bersenang-senang. Apakah kamu merasa demikian? Tanya Cecilia. Cecilia bilang bahwa sulit bagi wanita untuk tidak melibatkan perasaan. Percayalah, rasa sakitnya tidak sebanding dengan itu, ungkap Cecilia. Anna juga cerita kepada Maggie dan Charlie bahwa hubungannya dengan Jimmy hanya untuk bersenang-senang. Baginya mungkin hanya untuk 1 atau 2 bulan. Apalagi setelah kuliah dia akan pulang ke Amerika. Namun setelah kencan pertama itu, hubungan Anna dan Jimmy tambah akrab, setiap hari mereka meluangkan waktu berdua seperti pasangan kekasih. Di halaman kampus yang luas, Jimmy memberitahu Anna tentang rencananya untuk tur keliling Eropa sebelum Anna pulang ke Amerika. Jimmy bercerita secara detail tempat apa saja yang akan dikunjungi. Namun Jimmy ingin Anna ikut bersamanya. Terdengar serius, Anna bilang aku hanya mencari kesenangan dan sebentar lagi akan kembali ke Amerika. Jimmy kemudian mengajak Anna tur kecil di sekitar rumahnya. Anna kaget mendengar Jimmy punya rumah. Karena yang dia tahu, Jimmy tidak punya rumah. Singkat cerita, Jimmy pun membawa Anna ke rumahnya. Jimmy cerita bahwa rumah ini pemberian bibiknya. Ketika melihat mobil di lemari, Anna bertanya apakah kamu yang merakitnya? Aku, Eddie dan ayahku yang merakit mobil itu, jawab Jimmy. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk merakit mobil. Ketika dewasa mereka merakit mobil benaran. Itulah terakhir kalinya mereka merakit mobil sebelum Eddie meninggal. Ternyata Eddie sudah meninggal dunia. Ketika Eddie meninggal, Jimmy bukan hanya kehilangan saudaranya, namun juga kehilangan sosok ayah, karena sejak itu dia tidak berkomunikasi dengan sang ayah. Ketika Anna bertanya Eddie meninggal karena apa, Jimmy langsung mengalihkan pembicaraan. Sorenya Jimmy bertingkah aneh, dia fokus ke layar ponselnya. Ketika Anna bicara dia tidak terlalu memperhatikan. Jimmy hanya bilang, beberapa minggu ke depan dia sibuk menyelesaikan disertasinya. Seminggu berlalu, ketika Anna dan teman-temannya nonton balap perahu, Jimmy tidak kelihatan batang hidungnya. Melalui pesan singkat, Jimmy bilang dia harus ke perpustakaan lagi. Ketika bertemu dengan Laura, si penjaga perpustakaan. Anna bilang, kamu pasti bosan melihat Jimmy ke perpustakaan terus. Namun Laura bilang bahwa, dia sudah lama tidak melihat Jimmy ke perpustakaan. Mendengar itu Anna baru sadar bahwa Jimmy sudah membohonginya. Charlie bilang, semua orang sudah tahu kalau Jimmy itu playboy. Lagi pula, dari awal Anna juga sudah komitmen hanya untuk bersenang-senang. Dan bahkan Cecilia juga pernah mengingatkan Anna untuk menjauh dari Jimmy. Melihat Cecilia juga tidak hadir di acara ini, Anna bilang kepada temannya bahwa, dia tidak masalah Jimmy mau kencan dengan wanita lain, namun dia tidak terima sudah dibohongi. Maggie pun menyuruh Anna mencari Jimmy di rumahnya. Anna pun langsung bergegas pergi. Ketika sampai di rumah Jimmy, Anna bergegas masuk, Cecilia sempat menghalanginya namun Anna langsung menerobos ke kamar. Di sana terlihat Jimmy sedang dipasang infus. Melihat Anna, Jimmy langsung teriak menyuruh Anna pergi. What is this? Get out! Jimmy, Get out! Anna pun bergegas pergi sambil menangis. Beberapa hari kemudian, ketika Anna membaca buku di perpustakaan, Jimmy menghampirinya. Jimmy cerita bahwa Eddie meninggal karena kanker. Semua pengobatan sudah Eddie jalani sehingga waktunya habis di rumah sakit. Namun pada akhirnya Eddie meminta pengobatan dihentikan, karena baginya hanya buang-buang waktu. Sang ayah bersikuku Eddie tetap menjalani pengobatan, karena dia tidak mau kehilangannya. Sang ayah tidak paham mengapa orang lain tidak mau berjuang sampai akhir. Dulu waktu Eddie sekaratul maut, sang ayah juga memaksanya, sehingga Jimmy sempat bertengkar dengan sang ayah, hingga keluar kata-kata yang tidak sedap.
Sekarang Jimmy menderita kanker yang sama dengan Eddie. Tadi adalah terapi terakhirnya. Setelah itu dia tidak mau lagi melakukannya. Sang ayah memaksa berobat, namun Jimmy sudah bertekad tidak mau lagi. Dia ingin menjalani hari normal seperti orang pada umumnya. Anna heran bagaimana bisa Jimmy menghadapi ini semua. Jimmy bilang karena ada Cecilia di sampingnya. Cecilia adalah mantan pacar Eddie. Sekarang dia sudah seperti keluarga sendiri. Jimmy meminta Anna tidak menghabiskan waktu singkatnya di Oxford demi dia. Karena Jimmy sudah melihat bagaimana sakitnya Cecilia ketika Eddie meninggal dunia. Jimmy tidak mau hal itu terjadi kepada Anna. Karena itulah sejak awal Jimmy menjalani hubungan dengan Anna tanpa komitmen, alias hanya untuk bersenang-senang. Anna bilang, walaupun hubungan ini singkat, bukan berarti itu tidak berarti. Anna tidak mau Jimmy berjuang sendirian, dia ingin mendampingi Jimmy dan menikmati setiap momen terbaiknya. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk hidup bersama. Pada acara malam pesta dansa, Jimmy mengenalkan Anna kepada kedua orang tuanya. Mereka memuji kecantikan Anna. Malam ini, tanpa sepengetahuan Jimmy, sang ayah mengajak Anna ngobrol. Dia cerita bahwa sebagai seorang ayah, dirinya ingin Jimmy melakukan perawatan medis yang terbaik. Selama ini dia sudah bekerja sama dengan para dokter untuk melakukan penelitian tentang penyakit ini. Untuk melakukan tindakan medis, Jimmy harus pulang ke rumah. Dia meminta Anna untuk merayu Jimmy agar mau melakukannya, karena dia tidak mau kehilangan untuk yang kedua kalinya. Setelah itu Anna langsung menemui Jimmy, dia meminta Jimmy untuk memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Namun Jimmy menolak, karena hubungan antara mereka sudah hancur. Anna lanjut ngobrol dengan Cecilia. Cecilia bilang, kehilangan Eddie membuat hidupnya hancur. Dia bahkan tidak bisa melupakan Eddie dan mencari penggantinya. Malam ini Jimmy mengajak Anna dansa bersamanya. Ketika pulang ke rumah, Jimmy jatuh pingsan. Jimmy langsung dibawa ke rumah sakit dan melakukan perawatan. Namun setelah siuman, sikap Jimmy biasa saja, dia tersenyum manis seperti tidak terjadi apa-apa kepada dirinya. Anna yang sepertinya tidak bisa menerima kenyataan ini. Esoknya Jimmy sudah kembali ngajar seperti biasa. Di hari ulang tahun Anna, Jimmy menyuruh Anna meminta apa saja yang dia inginkan. Ternyata Anna meminta nyetir mobil sendiri menuju rumah orang tua Jimmy. Jimmy sangat ketakutan karena Anna nyetirnya sangat ugal-ugalan. You can wipe that smug smile right. Slow down, we're turning! Go! Oh my god! This car once, please be careful. Oh, come on, this is so... It takes her like an hour just to get past the grounds, and then... Oh my god! Ketika melihat rumah Jimmy dari jauh, Anna kaget, ternyata Jimmy berasal dari keluarga bangsawan. Setiba di rumah, Anna disambut oleh ibu Jimmy. Ketika masuk ke dalam rumah, ternyata Jimmy sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Anna. Tentu saja Anna bahagia. To Anna. Ketika Jimmy bertemu sang ayah meminta Jimmy untuk menjalani pengobatan, karena dia sudah menemukan dokter yang tepat. Namun Jimmy menolak, dia tidak ingin menghabiskan waktu di rumah sakit di akhir masa hidupnya. Yang ingin Jimmy lakukan adalah mengajar di Oxford, karena itulah yang bisa membuat dia bahagia. Sang ayah juga membanding-bandingkan Jimmy dengan Eddie, sehingga membuat mereka berdua kembali bertengkar. Sang ayah memohon kepada Jimmy untuk mengikuti sarannya, namun Jimmy tetap dengan pendiriannya. Tanpa sengaja Anna melihat perselisihan antara Jimmy dan sang ayah. Ketika Jimmy duduk di depan rumah, Anna menghampirinya. Anna meminta Jimmy berdamai dengan sang ayah. Namun Jimmy bilang bahwa Anna tidak mengerti situasinya. Anna pun pamit pergi. Ternyata Anna pergi menemui ayah Jimmy, dia memberikan sebuah hadiah. Anna juga menulis pesan di secari kertas. Pesannya berbunyi, berhenti, dan renungkan, hidup ini sangat singkat, tetes embun yang rapuh di jalannya yang genting. Ayah Jimmy langsung membuka kadonya, ternyata isinya satu unit mobil mainan. Sorenya, ketika yang lain sudah pada kumpul, Jimmy dan ayahnya belum kelihatan. Anna bergegas mencari, dan betapa kagetnya Anna, ternyata Jimmy dan ayahnya sedang asik bermain. We got talking. Yes. Look.
I think. Kini hubungan Jimmy dan sang ayah sudah kembali normal. Saat acara makan malam, sang ayah berterima kasih kepada Anna karena telah berhasil memulihkan hubungannya dengan Jimmy. Pada saat ini juga, Charlie ingin mengkonfirmasi kepada Jimmy tentang hubungannya dengan Anna. Karena mereka tahu semua bahwa Jimmy adalah playboy kelas kakap. Charlie tidak ingin anak teman baiknya ditinggalkan begitu saja. Mendengar itu semua orang tertawa. Charlie tidak tahu tentang penyakit yang diderita Jimmy. Jimmy pun minta maaf akan mengecewakan Charlie, karena jika sesuatu terjadi, Jimmy pasti akan meninggalkan Anna. Setelah makan malam selesai, Jimmy izin melanjutkan merakit mobil bersama sang ayah. Anna kembali ke kamar dan menghubungi orang tuanya. Orang tua Anna sangat bahagia karena 2 minggu lagi Anna akan pulang. Namun Anna bilang bahwa dia akan menetap di sini. Awalnya sang ibu kaget, dia tidak mau Anna menyia-nyiakan impiannya selama ini. Namun dia mencoba untuk memahami Anna. Sebagai seorang ibu, dia akan terus mendukung pilihan sang anak selama pilihannya baik untuknya. Jimmy tiba-tiba masuk kamar, dia mendengar obrolan Anna dengan sang ibu. Mengetahui Anna memutuskan untuk tinggal bersamanya di sini, Jimmy marah besar. Yes, I know. You're being ridiculous. Stop telling me what I am. Feels, but I'm not. Jamie. Yes, I know that you're not because I wouldn't. What are you doing? Where are we? Malam itu mereka berdua tidak bisa tidur. Besok paginya mereka berdua pamitan pergi. Di sepanjang perjalanan, Jimmy dan Anna tidak tegur sapa satu sama lain. Anna dan teman-temannya sudah menyelesaikan studinya. Di hari wisudanya, Charlie heran dengan Anna yang masih diam-diaman dengan Jimmy. Jimmy itu mencintaimu Anna, ungkap Maggie. Besoknya Anna menghampiri Jimmy di perpustakaan. Anna bilang bahwa dia akan mendampingi Jimmy untuk menikmati setiap momen walaupun waktu hanya sedikit. Jimmy sebenarnya mau melewati itu semua bersama Anna, namun dia takut Anna akan menyesalinya. Tidak ada yang perlu disesali apa yang telah kamu lakukan, namun sesalilah apa yang belum pernah kamu coba. Jimmy pun mendekati Anna dan memeluknya. Malam itu mereka tidur bersama. Paginya, ketika Anna terbangun, dia melihat Jimmy tidak sadarkan diri. Jimmy dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter bilang bahwa kanker yang Jimmy derita sudah sangat parah sehingga melemahkan sistem imun tubuhnya. Sekarang saatnya membicarakan pengobatan selanjutnya. Namun ayah Jimmy bilang bahwa Jimmy lebih suka tidak melakukan pengobatan tingkat lanjut. Sang ayah menghormati pilihan Jimmy. Ketika Jimmy sudah sadar, Anna langsung menghampirinya. Kali ini Jimmy mengajak Anna tur keliling Eropa sesuai rencananya dulu. Karena sedang sakit, jadi tur keliling Eropanya hanya sebatas hayalan dan cerita. Sampai akhirnya Jimmy menghembuskan nafas terakhir. Di akhir cerita, Anna menggantikan Jimmy mengajar di kampus Oxford. Film pun tamat. Jangan lupa sholat dan berbanyak sholawat.